Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah pada malam Senin di Kampung Tumorang. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita. Dan pada malam hari ini kita kedatangan yaitu saudara kita yang satu pengajian dengan kita, yaitu Bapak DPR kita. Namanya yaitu Muhammad Raden Syahid Edi Suprato Khalifah Muhammad Raden Syahid Edi Saputra Edi Suprato Al-Malik Asataria Syahid. Mudah-mudahan beliau pun diberi kesehatan yang hadir kita ini. Mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan pada kita semua tentang masalah hal yang dia inginkan, karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan mau datangnya yaitu pesta rakyat, pesta demokrasi, yaitu pemilu. Mungkin kedatangan beliau kepada kita ada sesuatu yang mau diutarakan. Maka pada malam hari ini kita nggak ada pengajian, kita dengarkanlah apa yang diutarakan dengan saudara kita tentang masalah hal yang diinginkan oleh beliau pada malam hari ini. Kepada Bapak Khalifah Raden Syahid kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah syafaatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waswabin ila rohaniyah kakek Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asy-Syadzali Syahid waswabin ila rohaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Aswari wal yawmi kudusullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ila rabbi anta maksudi waridokah matlubi ahtini mahabbataka wa marifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi kepada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula marilah kita sama-sama memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia, terlebih-lebih kita harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Yang saya hormati Al-Mukarram, kakek kita, wali kita, kakek Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asy-Syadzali Syahid. Mudah-mudahan kakek kita, wali kita diberkahi umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat bimbingan dengan rohani yang lebih baik, memiliki adab dan akhlak yang baik. Yang saya hormati tuan rumah dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir
hadir, di sini juga mungkin ada nenek yang hadir, begitu juga adik-adik kita. Saya sebenarnya menyampaikan ini terkejut. Saya tadi berjalan diiringi gerimis rahmat turun. Saya menginginkan hanya mendengarkan tausiah, tapi Allah memberikan pendapat lain. Saya jadi teringat, jangan maunya Pak Dewan, tapi maunya Allah. Ini dadakan. Tapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan, saya akan menyampaikan sedikit bahwa apa yang disampaikan Tuhan saya kita, kakek kita tadi, itu benar adanya. Bahwa tahun-tahun ini diberikan situasi tahun politik. Kebetulan saya ini ngaji di Jamaah Thariqat Satariyah berjalan hampir 2 tahun. Walaupun berjalan 2 tahun, saya merasa mondok. Saya merasakan kenikmatan, saya merasakan ketenangan di bawah bimbingan kakek kita Tuhan saya ini. Kalau berbicara tentang kakek, saya hanya bisa menangis. Saya dipertemukan di sini bukan sebentar perjalanan saya. Saya akan menyampaikan sejarah saya kemarin. Pada awal itu saya ngaji, sudah beberapa tahun diajak oleh kakek saya, orang tua saya. Dibilang sama kakek saya begini, cucuku, carilah guru yang tahu jimat kalimosodo. Itu pesan kakek saya. Yang kedua ialah yang tahu ilmu kaurosak dumirinaro. Artinya yang pertama ialah yang bisa mempertanggungjawabkan syahadat dan dipersaksikan, itulah ikuti. Yang kedua artinya ialah kita lebih mengerti ke depan bermarifat. Sebelum kita melangkah, hendaknya mengetahui bagaimana kita melangkah ke depan. Di muka lema kakek pun jelas, dewasa pola pikir, bijak dalam berpikir. Itu semua saya dapatkan di sini. Ketika saya berjumpa, saya belum jamaah, kakek menyampaikan pada saya, kamu itu jangan jadi lembu, jadilah yang memelihara lembu. Saya di situ terkejut. Belum jamaah sudah disampaikan seperti itu. Tapi alhamdulillah saya minum air putih segelas dikasih kakek. Saya pulang sampai berpikir, serem perkataan itu. Tapi saya menikmati apa sesungguhnya ucapan itu. Proses berjalan, akhirnya alhamdulillah saya masuklah jamaah ini dengan ridho Allah. Proses perjalanan itu semua saya mengikuti, bahwa di pengajian ini ialah saya mendapatkan 3 yang tertarik dalam diri saya, yaitu masalah adab dan akhlak. Ditanamkan lagi sama kakek, Rahman dan Rahim, kasih sayang. Kalaulah kamu memang cinta, kalaulah kamu memang sayang, buktikan, jangan ucapan, tapi kerjakanlah dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Berkaryalah dengan yang nyata. Itulah yang dipandang oleh Allah. Namun tidak di situ saja saya dapatkan. Yang kedua yang saya dapatkan ialah mengenai anak jiwa harus dihadapi dengan 3. Yang pertama ialah berbudi bahasa. Yang kedua berbudi pekerti. Yang ketiga berbudi luhur. Berbudi bahasa ini ialah mengatakan tata tutur kata bahasa kita memiliki adab. Karena jelas bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu.
mendapatkan itu poin yang pertama. Untuk budi pekerti, saya akhirnya memahami sedikit demi sedikit bahwa budi pekerti itu ialah bagaimana kita mengerti akan diri kita, bagaimana kita akan mengerti menuju kemana kita. Kita harus memahami melangkah apa kita ngaji ini, untuk siapa ngaji kita ini, bahwa di pengajian inilah menyampaikan tutur kata, bahasa, kita harus mengerti bermakrifat. Karena itulah muncul bahwa pengajian inilah pengajian ma'rifatullah. Di situ saya tertarik, karena kita dituntut untuk berpikir melangkah ke depan. Itu menjadi satu keindahan saya akhirnya masuk di jamaah ini. Yang ketiga ialah berbudi luhur. Berbudi luhur ini menuntun saya akan mengerti sejarah, bahwa kita di sini karena ada orang terdahulu. Kita di sini tahu sejarah dahulu. Bagaimana kita bisa mencintai kakek kita? Bagaimana kita bisa mencintai orang tua kita kalau nggak kita ngerti asal usul kita? Di thariqat ini berbahasa berwasilah. Kita tidak akan mampu tanpa melalui wasilah. Itulah kehidupan, bahwa secara syariat Allah menunjukkan dengan thariqat ini kita akan mendapatkan jiwa yang tenang. Itulah tujuan hidup kita, harus mengerti akan kembali. Kalaulah kita jamaah tidak memahami bagaimana cara kita akan kembali, sungguh merugi. Itulah kata kakek menyampaikan pada saya. Untuk selanjutnya, apa yang disampaikan kakek tadi, saya tambahin sedikit, bahwa saya ini kalaulah tidak ada doa, kalaulah tidak ada dukungan untuk mengembangkan umaroh yang berjiwa ulama yang disampaikan kakek kepada saya, tidak ada akan mampu. Bahwa kekuatan dalam jamaah selain dari sawab doa para wali kita ialah doa daripada jamaah. Saya mohon maaf kalau saya lancang menyampaikan ini, bahwa diri saya ialah ingin mengabdikan di Simalungun menjadi anggota DPRD kembali, yaitu di Partai Golkar. Namun itu semua atas ridho dan doa dari kakek dan wali kita dan doa saudara-saudara kita. Tuntunlah saya, bimbinglah saya untuk menjadi jiwa umaroh yang berjiwa ulama. Doakan saya bisa membawa Satarya ini ke depan lebih baik. Doakan saya bisa membawa Satarya ini lebih besar. Memang beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan orang ketua Komisi 2. Dia bertanya kepada saya, apakah kamu jumpa seorang wali? Memang 2 minggu yang lalu saya sempat menceritakan tentang jamaah kita kepada ketua Komisi 2 DPR RI. Namun itu saya belum sampaikan di sini karena saya takut salah sebagai orang pendatang baru. Tapi itu semua saya ingin melangkah ke depan, bahwa jamaah Satarya akan kita bersama-sama besarkan. Gak hanya di Timorang, gak hanya di Indonesia, harus kita berwinkan jamaah Satarya ini. Tapi itu semua saya tidak akan mampu untuk membawa itu semua tanpa ada doa, tanpa ada dukungan, tanpa ada rasa sejiwa, tanpa ada rasa kasih dan sayang. Raihlah perasaan kita bersama, raihlah perasaan kita, diri kita, dan sentuhlah hati-hati kita untuk menegakkan panji-panji Allah, untuk menegakkan kita, membangkitkan jamaah kita di thariqat Satarya saat ini. Itulah hajat yang disampaikan tadi di mukadimah oleh wali kita, kakek kita.
Sebenarnya inilah tiada rencana, tiada kata-kata, hanya ucapan rasa syukur alhamdulillah dengan rintik hujan ini. Mudah-mudahan niat saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari wali-wali kita, khususnya wali di jamaah kita. Mungkin saya sekitar demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau lancang. Mungkin dalam istilah bahasa Arabnya manjada wajada, sungguh-sungguh kejarlah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan kekal. Mungkin dengan saya tutup doa, mohon maaf saya lancang kemari datang. Saya tutup doa, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi uraian kata dari Bapak DPR kita. Sekarang masih DPR, dia mau nyalon lagi dari Partai Golkar. Yang mudah-mudahan kita sebagai saudara sejiwa di dunia sampai di akhirat nanti nggak nyala. Jangan sampai satu jiwa itu, satu keluarga tadi itu, satu kumpulan tadi itu diibaratkan satu badan. Jangan sampai kaki kiri bermusuhan dengan kaki kanan. Artinya ya, kita sama-sama berjubah hijau, satu torikat, satu kewalian, tapi kadang-kadang kita gara-gara tertimpa sesuatu kepada yang lain, diutamakan orang lain dibandingkan saudaranya. Banyak macam gitu ya. Jangan saya macam gitu, nanti kamu merugi ya. Andai kata kamu tahu di balik rahasia Allah di alam semesta ini, siapa saja yang memutuskan silaturahmi ya kepada saudaranya, maka ajab dia yang paling besar dibandingkan orang-orang penyembah berhala. Artinya ya, yang satu golongan itu ada yang menyalonkan diri untuk mewakili kita, malah kita itu milih orang lain, itu memutuskan silaturahmi. Tapi orang yang nggak ada kelompoknya, nggak ngaji itu terserah mereka. Tapi yang ngaji itu hendaknya sadar, nanti kamu merugi. Kakek tahu betul alam akhirat itu bagaimana, alam itu bagaimana, kakek tahu betul. Sama dengan kakek itu melihat dunia ini, kalau masalah alam sana itu. Jadi masalah-masalah yang membahayakan pada manusia ataupun yang menyusahkan manusia, kakek kabarkan kepada kamu semua, jangan sampai diperbuat di dunia ini, nanti kamu di akhirat merugi. Karena apa? Karena kamu nggak tahu alam sana, sehingga kamu berbuat, maka kakek itu kabarkan. Jadi ada jamaah kita, dan satu jamaah itu nyalon wakil DPR ya di Kabupaten Simalungun dari Partai Golkar. Nomor berapa dong? Nomor 1. Tadi partai namanya Edi Suprato, namanya itu di Kabupaten Simalungun ini. Jadi marilah kita betul-betul mendukung jiwa raga kita ya, semangat kita. Jangan sampai kita mengkhianati dirimu sendiri. Jadi orang-orang yang memilih lebih baik orang lain dibandingkan kawan sendiri, itu sama kita itu menggigit jari tangan kita sendiri ya. Kenapa? Karena sebatas maklumlah ya, kakak udah lama kecimpung di sini. Mulai tahun 97 reformasi itu kan, terus timbul pemilihan presiden dan pemilu yang bebas sekarang itu. Kakak udah banyak didatangi para DPR, para gubernur, para bupati, DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2, banyak, bahkan ratusan sekarang itu yang datang ke rumah. Semua yang kakak doa, yang kakak dukung itu, kakak itu nggak pernah minta balasan apa-apa.
dari mereka. Kenapa kok begitu? Sementara tim sukses mereka saja minta upah pada mereka. Kakak yang ribuan orang untuk dukung dia, kakak itu nggak minta apa-apa sama dia. Kenapa rupanya? Kakak tahu betul alam sana itu. Ya. Jangan sampai persahabatan kita gara-gara 100.000 itu putus di akhirat. Ya malah kalau 100.000 sampai mana tenaganya itu? Di warung satu hari nggak sampai putus habis 100.000 itu. Tapi kalau persahabatan kita satu wali, satu pengajian, satu pemahaman itu sampai hari akhirat sana kita akan berkumpul. Ya. Karena orang-orang satu jiwa itu doa itu menyambung. Ketika kamu kena masalah di alam akhirat, atau kita mana tahu kita di antara kita yang mendahului, kan? Terus masuk alam ke sana kena masalah, kena siksa alam neraka, ada sahabat kita yang satu jiwa dengan kita, angkat doa di dunia ini, kita pun selamat. Itu yang kita pikirkan. Jangan gara-gara materi 50.000, 100.000 kita hilangkan kemenangan kita buang kemenangan kita ambil dunia sedikit, kita lepaskan yaitu keuntungan yang besar di akhirat. Merugi. Anak sama bapak saja nggak sampai doanya. Andai kata bapak itu nggak ada jasa kepada anaknya, saudara sama saudara nggak sampai doanya kalau nggak satu jiwa. Maka diadakan di kampung itu perwiritan, ada lagi Jumatan, hari Jumat disuruh kumpul di masjid sholat Jumat. Tujuannya apa? Agar satu kampung itu satu jiwa, satu kampung itu satu, nggak bermusuhan. Karena ketika jiwa itu menyatu dunia, maka akhirat pun menyatu. Ketika jiwa kita tersiksa di akhirat, maka jiwa yang ada di dunia itu bisa menolong kita. Yang satu jiwa diadakan wiritan, diadakan takziah, demo demo kepada Tuhan, yaitu mengharapkan pertolongan. Dia mohon pertolongan, ya, pengampunan dosa yang sudah meninggal dunia. Kalau nggak satu jiwa bermusuhan, itu nggak nyambung doanya, nggak sama Allah itu nggak nggak direspons. Tapi ketika jiwa-jiwa yang nyambung pada diri kita, Allah pun merespon doa tadi itu, maka diturunkan oleh Allah itu untuk yaitu melepaskan siksa orang-orang yang tersiksa, karena ada orang yang minta tolong melepaskannya, yaitu yang satu jiwa. Antara suami istri itu nggak akan kumpul di akhirat nggak satu jiwa, karena masjid katakan garwo, sigarane jiwa. Maka hati-hati rumah tangga, jangan mentang-mentang begitu begini, mentang-mentang istilahnya yaitu lebih cerdas ataupun lebih apa, sehingga jiwa itu pisah. Si istri sendiri jiwanya, suami sendiri jiwanya, tapi satu rumah. Ujung-ujungnya nanti di akhirat menangis dua-duanya. Menangis. Dicontohkan Nabi Nuh di Al-Quran. Jadi masalah kita ini didatangkan oleh Allah itu, di antara kita ada yang nyalon kembali tentang masalah yaitu umaroh, masalah pemimpin dunia. Haruslah kita pilih dari golongan kita sendiri, harus kita pilih dari kawan-kawan kita sendiri. Insya Allah nanti kalau kawan kita itu naik di atas sana, yang satu jiwa dengan kita, yang dengan sifat pengasih dan penyayangnya, di dalam diri kita ada makom ulama, umar itu akan baik memimpin dunia ini, memimpin kabupaten kita ini. Insya Allah kita akan tertolong. Mau tahu ada sesuatu kekurangan kita berhubungan dengan pemerintah, wakil itu bisa, ya, kalau kita hubungi bisa menolong kita. Kenapa selama ini nggak ditolong oleh wakil kita? Karena kita nggak pernah berhubungan masalahnya. Dianggap masalah pemerintahan tadi bisa kita sendiri. Gimana yang ngurus itu wakil kita? Ya untuk apa kita punya wakil nggak kita gunakan, kan? Insya Allah masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan selesai itu. Seperti ada orang miskin
yang selama ini nggak dapat bantuan dari pemerintah, ada itu ladang nggak punya, usaha nggak punya, makan pas-pasan, dari awal sampai sekarang nggak pernah dapat bantuan pemerintah. Sementara orang kaya sana ada yang punya mobil, punya kereta bagus, rumah bagus, ladang lebar, kebun sawitnya lebar, dapat BLT, dapat bantuan. Yang miskin ini enggak. Coba anda karena yang miskin tadi ini menghubungi kawannya yang sudah duduk di sana, insya Allah diurus itu, insya Allah. Banyak loh di kampung Tumarang itu banyak. Lalu kampung Tumarang ini, kalau udah kadusnya itu yang apa nyurpe apa nama itu, apa khusus orang miskin yang dimasukkan keluarganya semua. Habis keluarganya habis masuk semua, baru kawan yang dekat. Ya, kawan yang dekat dimasukkan. Kalau yang nggak kawan, jauh walaupun miskin nggak dapat apa-apa. Banyak kok kamu sini ini yang miskin nggak dapat apa-apa. Nggak bertahun-tahun. Yang kaya sawitnya lebar dapat apa-apa, dapat semua. Dari ini dapat, dari itu dapat, dari COVID ada itu dapat, bertumpuk-tumpuk. Sekali dapat 5 karung beras, dapat lagi duit entah berapa juta, dapat lagi itu, dapat sembako, macam-macam lah dapat. Sementara yang miskin menangis, hanya nengok saja, nggak pernah dapat. Kenapa? Karena dulu dia itu nggak cocok sama lurahnya, debat lurahnya, akhirnya disudutkan oleh lurahnya. Itu masalahnya. Andai kata lapor ke DPR, ya, insya Allah kan ditangkap. Kalau DPR itu kawan kita kan nggak mungkin dibiarkan kita kan, nggak mungkin kan. Itu kemenangannya, keuntungan ke depan. Andai kata kita itu di antara kita kawan kita ada yang duduk di sana sebagai umaro, itu kemenangannya. Coba kalau kita hanya 200.000 kita pegang, terus kita nggak perlu milih itu, milih ini, orang itu menang, kita nggak ada apa-apanya lagi. Sampai sekarang apa-apa, hanya 100.000. Coba kalau apa, kalau kawan kita yang jadi DPR, yang jadi DPR sana, ada kata dapat bantuan pemerintah, ya kita pun dibantu diurus sama dia. Ditengok miskin betul kok, kan? Nggak mungkin diperjuangkan itu. Ada kata kawan kita yang duduk di sana, pasti diperjuangkan. Ini yang kita renungkan ke depan. Jangan hanya sepele, masalah sepele kita abaikan ke depannya. Banyak orang-orang sekarang itu ditimpai di 50.000 saja sudah berkoak-koak, jelekkan sana, biar milih sini. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu menang, kita pun sampai sekarang terdongok, nggak ada apa-apanya. Ini yang nyata itu. Maka kakak itu bertahun-tahun itu bantu JR 2 periode, ya, bantu Ramayadi, ya, bantu lagi apa Ramadan Pohan daripada dulu dari Demokrat, tasnya pastinya dari PDI dan dari mana saja datang ke rumah. Bahkan orang Kristen datang ke kampung, ke rumah kakak itu minta pertolongan. Mangapul Purba itu duduk dia, kakak itu nggak minta apa-apa dari dia, nggak minta apa-apa. Nggak perlu dunia itu sebagai persahabatan, tapi yang perlu itu jiwa kita yang bersahabat. Insya Allah nanti Allah akan turunkan kemenangan pada diri kita. Andai kata jiwa kita tadi betul-betul satu jiwa dengan yang atas dan yang di bawah, yang miskin dan yang kaya, yang pandai dan yang bodoh, itu satu jiwa. Insya Allah ada keseimbangan dan kemenangan ke depan. Nanti kita melangkah, ada kemenangan. Itu yang harus kita pupuk kejiwaan dan diri itu. Jangan sampai kita tuh merugi gara-gara ditipu orang-orang yang sukanya menipu. Insya Allah pada malam hari ini bisa mengertilah, ya, bisa mengerti, ya. Kita sebagai orang yang ngaji makrifat, yang tahu ke depan sana, jangan sampai kita mengkhianati kawan kita sendiri, ya. Jadi andai kata masih ada pikiran kita, masa nggak ada apa-apanya, Pak bapak ini, masa kawan ngaji nggak ada apa-apanya, datang sama kakek nanti habis milih, datang ke rumah kakek, aku milih ini kek gitu, datang ke rumah kakek. Kalau masalah macam gitu aja, kakek itu dikasih
apa hari itu kan sama yang calon itu, saya bukan satu kampung total semua, nggak miskin, nggak kaya semua, yang ada yang minta kombin, ada yang minta lembu dipotong airnya, saya beli kan sampai kereta kakek 3 habis. Nah, sekarang nggak pulang kereta kakek 3 nggak pulang. Dari ke atas sana nggak dapat apa-apa, orang kakek nggak minta kan salah kakek itu kan, nggak minta kan sama mereka kan, tapi harta kakek habis, beli kombin, beli lembu dipotong air raya, kereta 3 dibawa, anak sana menang nggak pulang lah kereta, habis. Itu nggak masalah sama kakek, yang penting nanti ke depan di akhirat nanti kemenangan pada orang-orang yang ikhlas membantu kebenaran, kemenangan pada orang-orang yang ikhlas yang membantu kebenaran, yaitu umarah yang berjiwa ulama. Usikum ya kulaha. Mungkin pada malam hari ini waktu sisa pun sudah sampai, agak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.